Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa dan beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa umat terdahulu juga pernah berpuasa seperti kita saat ini. Seperti yang kita alami saat ini, puasa Ramadan. Jadi sebelum syariat datang, sebelum Nabi Muhammad diutus itu, mereka sudah menjalankan puasa. Namun bedanya, puasa sebelum syariat itu baru hanya ada 3 kali dalam sebulan. Ya, itu dari sudut pandang puasa. Sholat juga begitu. Sebelum datangnya syariat, itu sholat sudah ada, tapi dia sholatnya cuma 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang, pagi dan sore. Ya. Jadi apa yang kita bisa petik dari ayat ini adalah bahwa kita saat ini sedang menjalankan puasa Ramadan, artinya sama seperti orang-orang terdahulu. Agar kenapa? Ya, agar kita bisa memberikan kelebihan, agar kita bisa menyimbangi mereka. Orang-orang terdahulu itu lebih baik daripada mereka. Kita puasa Ramadan agar kita bisa lebih baik daripada umat-umat terdahulu, ya, la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang lebih, yaitu lebih bertakwa, lebih beriman dan sebagainya. Nabi SAW bersabda terkait dengan puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa berpuasa pada saat bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran banyak sekali, yaitu tentang keimanan. Ya, bahwa pada bulan Ramadan ini kita bisa mengambil inspirasi. Ya, pertama dari Nabi SAW tentunya sebagai suri tauladan kita. Ya, kita bisa mengambil inspirasi, motivasi, semangat hidup untuk terus menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Dengan apa? Dan keimanan kita. Yang pertama, dulu Aisyah radhiyallahu anha yang digelari Ummahatul Mukminin. Jadi pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya, pertanyaannya sangat lembut dan sopan, dengan penuh sopan santun. Ya Rasulullah, wahai kakanda, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kenapa engkau rela melakukan semua ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosamu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan engkau dari dosa? Apa kata jawaban Rasulullah? Ya, seorang pemimpin rumah tangga, seorang presiden bagi rakyatnya, mengajarkan, lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, wahai istriku, wahai adinda tercinta, ya, apakah aku enggak bisa? Ya, apakah aku tidak bisa menjadi orang yang bersyukur? Ya, Allah berikan saya kesehatan. Agar aku bersyukur untuk kesehatan itu, aku bisa melakukan kebaikan. Aku bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah menganugerahi saya kesehatan, memberikan saya sehat, badan yang sehat, agar terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar dari Rasulullah bagaimana ketika dia menyambut bulan suci Ramadan, beliau itu sholatnya nggak pernah putus, teman-teman. Nah, terutama sholat tahajud.
Bahkan itu wajib bagi Rasulullah. Nah, saking wajibnya itu umatnya diberi keistimewaan. Ya, Rasulullah itu sendiri yang diwajibkan. Ya, kalau kita barangkali diwajibkan juga untuk sholat tahajud, ya bisa nggak kuat kita ya. Semalam aja kita udah ngos-ngosan ya, sudah capek ya. Tapi Rasulullah itu dengan beban-beban yang kita bebani saat ini itu sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai umatnya itu sangat istimewa. Ya, perlu kita bersyukur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu dari kita lihat ngambil pelajaran dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghidupkan malamnya, ya, sholat tahajudnya ya, pada bulan puasa Ramadan, bahkan hari-hari selain bulan Ramadan. Jadi dia ibadahnya luar biasa. Patut dia contoh ya Rasulullah itu. Yang kedua adalah kita patut belajar ya, melihat atau mengambil motivasi dari para sahabat bagaimana ibadahnya mereka itu luar biasa. Contoh saja ya, contoh para sahabat yang malamnya itu satu kali hatam 30 juz. Kita sebut saja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Hatam dalam satu malam. Ya. Kadang kita nggak bisa mikir tuh. Ya gimana cara bisa hatam satu malam 30 juz. Nah, kita aja satu juz nggak kuat ya. Tapi itulah keistimewaan para sahabat ya, radhiyallahu anhum ajmain. Ada lagi Abdullah bin Zubair ya, anaknya dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ya, itu luar biasa. Bisa 2 kali hatam. Ya. Para sahabat tuh ada yang semalam hatam, ada yang 2 malam hatam, ada yang 3 malam hatam. Kita belajar lagi dari para ulama, baik generasi al-arba'ah a'immah, yaitu 4 mazhab yang masyhur saat ini, yaitu mazhab yang kita pegang adalah mazhab fikih, yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i mengaktifkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran. Khusus bulan Ramadan, mereka itu tidak pernah meninggalkan sedetik pun waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Artinya mereka betul-betul memaksimalkan waktu mereka itu dengan baik sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan adalah Ramadan mubarak ya, penuh keberkahan. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah itu ketika itu ditanya oleh sahabat Amr bin Al-As, ya Rasulullah, Rasulullah bilang, wahai Amr, benarkah kamu semalam itu menghatamkan Al-Quran? Katanya. Kata Amr bin As, iya, kata Amr bin As. Wah, kalau gitu besok kamu hatamkan. Kalau bisa menghatamkan sebulan 1 juz. Sebulan kalau bisa kamu hatamkan sekali dalam 1 bulan. Kalau kamu kuat lebih bisa dari itu, kamu bisa hatamkan 10 hari. Kalau kamu kuat lagi, kamu hatamkan 1 minggu. Kata Rasulullah, kalau kamu lebih bisa lagi, kamu hatamkan 3 hari. Dan setelah itu jangan lebih dari itu. Artinya sudah menjadi kebiasaan para sahabat ya, dan bahkan terus beruntut sampai para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi sampai saat ini itu generasi khalaf kita itu mengikuti jejak mereka ya. Disebut dengan kalau fenomenal saat ini adalah Fahmi Bishokin namanya. Fahmi Bishokin itu bagaimana orang-orang yang mau menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari ya. Fahmi Bishokin yang terkenal dengan istilah Fahmi Bishokin ini sudah lama ya, sudah pada generasi sahabat sampai saat ini itu sudah menjadi kebiasaan para ahlul qura, para ahlul hufaz ya. Jadi yang pertama itu saya akan jelaskan apa Fahmi Bishokin agar kalian teman-teman tahu. Nanti ketika kalian sudah hatam, mau merojah 1 hari 5 juz, mau merojah 1 hari 1 juz, nanti ada di sini dijelaskan, yaitu Fahmi Bishokin. Fa itu adalah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nisa, itu dari yang fa. Terus ma dari Al-Maidah sampai Al-Bara'ah atau disebut dengan At-Taubah. Ya yaitu surat Yunus sampai An-Nahl. Ba yaitu Bani Israel atau disebut dengan Al-Isra sampai Al-Furqan. Shin yaitu surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Wa yaitu Was-Saffat atau disebut dengan istilah surah As-Saffat sampai Al-Hujurat, yaitu Qaf, surah Qaf sampai An-Nas. Nah, inilah menjadi acuan ya.
teman-teman kita yang di luar sana yang ahlul qura, ahlul hufaz itu mereka mengamalkan ini. Jadi ada yang sehari merojahnya 5 juz, jadi 6 hari hatam, ada itu. Ada yang bahkan 3 hari 30 juz, 1 hari 10 juz. Nah, bahkan bisa ditiru teman-teman ya. Yang sudah hafal 30 juz, silakan ya. Ini bulan Ramadan artinya setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan lipatkan jadi 10. Misalkan kita baca ya paling mudah lah baca Al-Quran, satu huruf hamzah saja itu dah satu kebaikan, tapi dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan kalau kebaikan-kebaikan yang lain, memberi makan kepada orang miskin, terus membantu teman-teman kita yang kekurangan, itu kan kebaikan semua ya. Satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. Makanya jangan sia-siakan ya. Momentum Ramadan ini jangan pernah sia-siakan. Sedetik pun itu berharga ya, nggak ada yang sia-sia ya, mau sedetik, semenit, 5 menit, bahkan sampai seharian itu nggak ada yang sia-sia, itu berpahala semua. Makanya jangan pernah sia-siakan, lakukan apa yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah pada puasa Ramadan ini mengajarkan kita bukan hanya menahan, saya puasa nih, saya berarti nahan makan dari subuh sampai maghrib. Enggak teman-teman, itu bukan esensi daripada puasa ya. Puasa itu bukan itu sebenarnya, bukan al-imsak minat ta'am wasyarab, bukan kita menahan lapar kita. Saya lapar nih artinya saya puasa. Enggak, bukan itu esensi dari puasa. Tapi lebih dari itu ya. Kita nahan puasa oke, kita nahan minum oke ya, tapi ada yang lebih dari itu. Yang pertama ada hati kita ya. Jaga hati kita nih ya, jangan sampai kotori hati-hati kita ya, dengan kita mungkin menghina orang lain ya, terus dengan menggibah, itu artinya hati kita masih kotor ya. Hilangkan itu. Allah kan bilang dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Anak, harta kita itu tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat, kecuali apa? Seseorang yang datang dengan hati yang bersih. Nah, Ramadan kali ini ya, ini awal Ramadan kita, maka jaga hati kita. Jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang tidak baik ya. Bersihkan hati kita dengan menerima nasihat dari guru kita, bersihkan hati kita dengan tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lisan. Ini paling penting nih, lisan kita ya. Kita mungkin sebelum Ramadan itu terbiasa menghina teman kita, lu nih begini-gini artinya. Tapi setelah masuk Ramadan itu usahakan lisan kita tuh dijaga betul. Kalau bisa diisolasi. Tapi kamu jangan isolasi beneran ya. Tapi artinya dalam sastranya isolasi itu jangan sampai lisan ini mengeluarkan kata-kata kotor. Misal ngomong jorok, ngomong kata-kata kotor kepada temannya, gurunya, bahkan kepada gurunya, itu nanti yang tadinya Ramadan satu kebaikan mendapat pahala, itu bisa jadi satu kebaikan menjadi berlipat-lipat dosa. Jangan sampai ya, lidah kita itu harus kita jaga dari menggibah orang lain ya. Nggak usah jauh-jauh ke orang lain, nggak usah sampai lihat ke orang daerah sebelah, tapi ya berada di dalam lingkup kita ya. Teman-teman dari santri, para asatis itu benar-benar jaga lisan kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor terhadap teman-teman kita di sini. Jangan sampai menggibah, jangan sampai menggunjing dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pikiran kita ya. Jadi setelah hati, setelah lisan, baru pikiran kita. Jadi pikiran kita itu ya harus dijaga juga ya. Jangan sampai masuk pikiran-pikiran negatif. Mohon maaf, mungkin karena kita setiap harinya megang HP, tiba-tiba ada iklan yang luar biasa gitu ya, iklan-iklan yang tidak patut untuk dilihat. Akhirnya kita ngelihat sekali, mungkin sekali rezeki ya, kita ngelihat sekali, wah masya Allah. Tapi kadang nafsu itu kan pengen terus, akhirnya udah nggak apa-apa dah. Akhirnya pahala kita di situ berkurang. Ya, jangan sampai ketika megang gadget terus ada iklan-iklan yang jauh dari norma-norma atau nilai-nilai Islam, itu jangan sampai kita terus pandang, pelototin. Itu akan bisa mengurangi pahala puasa kita. Itulah ada beberapa esensi puasa
Jangan sampai kita hanya menahan makan, menahan minum, tapi kita nggak pernah tahan hati kita, ya, nggak pernah kita tahan lisan kita, nggak pernah kita tahan pikiran kita dari hal keburukan. Jadi mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk awal pembukaan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita keberkahan dalam menjalani puasa ini, dan semoga terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kita dan menerima ibadah kita di tahun ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.